Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini, mata pelajaran ekonomi Islam, kita akan membahas tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mengetahui bagaimana perkembangan perbankan syariah saat ini di Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah bank syariah, sejarah perekonomian syariah, sejarah ekonomi Islam, sejarah ekonomi Islam dan tokoh-tokoh pada zaman dulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Itu perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1983 bersamaan dengan adanya deregulasi perbankan, yaitu adanya kebijakan dan peraturan yang baru dari pemerintah, di mana pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Nah, kemudian di tahun 1980 muncul sejumlah inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Di tahun 1988 sudah lebih banyak bermunculan bank konvensional dan beberapa di antaranya untuk usaha perbankan yang bersifat daerah berasaskan syariah. Perkembangan juga terlihat semakin masif di tahun 1990 dengan ditandainya Majelis Ulama Indonesia yang membentuk kelompok kerja atau tim perbankan MUI untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, sebagai hasil kerja kelompok kerja tersebut adalah berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, yakni PT Bank Muamalat Indonesia yang resmi berdiri pada November 1991. Sayangnya keberadaan Bank Syariah itu belum mendapatkan perhatian jajaran perbankan nasional. Hal itu terkait dengan landasan hukum operasi perbankan yang memakai sistem syariah yang mengacu pada Undang-Undang Bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan pada tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air. Nah, pada undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini katanya berisi tentang di dalam perbankan tanah air itu ada dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Hasilnya pun undang-undang tersebut mendapatkan sambutan positif dari sejumlah perbankan melalui berdirinya beberapa bank Islam seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga,
Syariah, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh, dan lainnya. Sejak itu, muncullah sejumlah pengesahan produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan mendukung aktivitas pasar keuangan syariah. Di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Suku, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Tidak hanya itu, perbankan syariah sendiri sejak tahun 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah sudah berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kondisi itu tentu membuat pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Dalam perkembangannya, ada hal yang menarik perhatian. Di atas sudah disebutkan bahwa Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia, dan ternyata bank yang berasaskan syariah ini justru mampu melewati masa krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998. Tentu kebalnya bank syariah terhadap krisis membuat banyak orang heran. Mengapa bank syariah mampu bertahan dari krisis, namun di waktu yang bersamaan justru banyak bank konvensional yang mengalami kejatuhan. Sejak saat itulah mulai bermunculan bank syariah lainnya, seperti Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah kedua di Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan gabungan dari beberapa bank yang dimiliki oleh BUMN yang kebetulan terkena dampak krisis itu, dan hingga kini akhirnya kedua bank syariah tersebut cukup sukses dan mampu mematik munculnya bank syariah lainnya di Indonesia. Hingga saat ini perkembangan perbankan syariah sudah cukup banyak, dan diantaranya tidak kalah saing dengan bank konvensional yang mendominasi pasar. Nah, di bawah ini ada sejumlah perbankan syariah yang sudah beroperasional aktif di Indonesia. Nah, di antaranya ini yang pertama kali muncul itu kan ada Bank Muamalat Indonesia, kemudian Bank Mandiri Syariah. Nah, ini adalah bank-bank yang sekarang muncul dan aktif operasionalnya. Bank syariah di antaranya tadi yang pertama berdiri PT Bank Muamalat Indonesia, kemudian Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, BPD Jawa Barat Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Nah, ini adalah sejumlah bank syariah yang sampai sekarang aktif operasionalnya di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.